Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan saya Adina Latifah di sini sebagai moderator. Sebelum menjelaskan tentang permasalahan Undang-Undang ITE, silahkan untuk memperkenalkan diri sendiri. Ya, selamat malam Bu Diana dan teman-teman. Saya Irawati sebagai penyaji 1. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald Faisal, penyaji 2. Saya Muhammad Aditya Al-Sir Rahmat sebagai penyaji 3. Saya Syafira Rizky Azhara sebagai penanya 1. Saya Liza Pramesti sebagai penanya 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai permasalahan mengenai sanksi akibat simpan data perusahaan di Google Drive. Yang ini dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai permasalahan ini. Ketentuan mengenai pemindahan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik beserta sanksinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik diuji ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Perdana Perkara Nomor 17 garing PUU strip 10/9 garing 2021 digelar pada Kamis 10 bulan 6 2021. Di sini ada permohonan yang diajukan oleh dua pemohon 1 dan pemohon 2 yang merupakan pasangan suami istri, di mana pemohon 1 merupakan karyawan di sebuah perusahaan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan karena menyimpan data hasil kinerjanya di Google Drive milik pribadi. Nah, untuk pemohon 2 merupakan pasangan dari pemohon 1 yang mengetahui surat sandi dari surat elektronik si pemohon 1. Nah, dalam permohonannya, pemohon menguji pasal 32 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan milik orang lain atau milik publik. Nah, pasal 32 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik yang lain yang tidak berhak. Kemudian ada pasal 32 ayat 3 di mana terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang disebutkan tadi yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, di sini juga permohonannya pemohon menguji ada pasal 48 ayat 1 yang berbunyi setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana penjara paling lama 8 tahun denda paling banyak 2 miliar. Yang kedua, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 2 dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Dan yang terakhir, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 3 dipidana selama paling lama penjara 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Mungkin tidak berlama-lama, saya akan menyerahkan kepada penyaji 1 yaitu Ira, dipersilahkan. Iya, terima kasih moderator. Saya sebagai penyaji 1 akan
menjelaskan lagi lebih dalam mengenai kronologis dari peristiwa atau berita yang berjudul terkena sanksi akibat simpan data perusahaan di Google Drive Pasutri gugat UU ITE. Nah, jadi kronologisnya itu, pertama PT Cadence International itu memberikan surat peringatan ketiga atau SP3 yang pertama kali kepada pemohon 1 yang berinisial R. Nah, SP3 ini ditunjukkan terkait dengan performa kinerja pemohon 1 yang dinilai kurang memuaskan. Nah, pemohon ini menolak surat tersebut karena selama bekerja, pemohon 1 ini merasa bahwa performa beliau ini telah memenuhi target, bahkan melebihinya. Nah, lalu pemohon 1 ini mengajukan gugatan kepada pengadilan beserta suaminya, yaitu yang pemohon 2. Nah, namun saat di pengadilan, si pemohon 1 ini terkena sanksi akibat simpan data perusahaan di Google Drive. Nah, kronologisnya di dalam teks berita tersebut disebutkan, dalam persidangan yang dipimpin oleh ketua panel menahan inisial MP Sitompul, Muhammad Yusuf Hasibuan selaku kuasa hukum mengatakan bahwa pemohon pada saat pemindahan data masih berstatus sebagai karyawan permanen PT Cadence International. Namun perusahaan tidak pernah menyosialisasikan peraturan perusahaan dengan baik terkait data yang bersifat rahasia perusahaan. Nah, pemohon 1 menyimpan data tersebut di Google Drive milik pribadi semata-mata hanya untuk membela diri atas surat peringatan ketiga terkait penilaian kinerja yang keliru terhadap hasil kinerjanya. Sedangkan suaminya yaitu pemohon 2 yang mengetahui sandi surel pemohon 1 hanya sebatas membantu mengingat apabila lupa sandi surel pribadinya. Jadi, sebenarnya pemohon 1 ini terkena sanksi ketika dia itu ingin memindahkan bukti-bukti yang dia punya ke Google Drive milik pribadinya. Namun sebenarnya perusahaan pun tidak pernah menyosialisasikan pentingnya data pribadi perusahaan gitu. Jadi si pemohon 1 ini merasa beliau ini tidak bersalah. Nah, namun kan yang terjadi di pengadilan berbeda lagi ya. Lalu jadinya si pemohon 1 dan 2 ini malah terkena sanksi UU ITE seperti itu. Nah, lalu apa selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya sebagai penyanyi 2 akan menjelaskan kerugian konstitusionalnya. Jadi menganggapi permohonan pemohon, menurut Hakim Konstitusi mengungkapkan bahwa perihal pada permohonannya perlu ditambahkan pasal yang dimohonkan pemohon. Nah, jadi itu pemohon itu perlu menurut secara rinci pada bagian kewenangan mahkamah sehingga tidak terjadi pengulangannya. Nah, jadi hakim ini mengatakan bahwa pada kewenangan mahkamah ini dirinci mulai dari Undang-Undang 1945, UU Kehakiman, UU MK, dan UU Pembentukan Perundang-undangan dirunut agar tidak berulang. Nah, jadi hakim ini mengatakan lagi bahwa pemohon itu perlu menguraikan kerugian hak konstitusionalnya pemohon ini yang dirugikan dengan berlakunya UU tersebut. Jadi Hakim Konstitusi ini juga meminta kepada pemohon untuk mengemukakan alasan kenapa pasal yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Nah, hakim ini mengatakan bahwa mengemukakan antara kerugian konstitusional dengan alasan-alasan ini untuk mengajukan permohonannya. Jadi kalau alasan-alasan permohonan ini adalah permohonan harus itu menggambarkan mengapa pasal-pasal ini diuji bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Nah, jadi sidang ini menghasilkan putusan bahwa majelis ini menolak permohonan para pemohon dengan mempertimbangkan yang pertama ini, jadi menurut Mahkamah keberadaan pasal 32 dan pasal 48 UU ITE sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi. Nah, sekaligus menjamin agar transaksi atau pertukaran informasi elektronik ini berjalan dengan baik tanpa merugikan siapapun penggunanya. Nah, jaminan keamanan data pribadi ini serta jaminan terselenggaranya pertukaran informasi ini secara valid dan jujur merupakan prakondisi bagi terpenuhi warga masyarakat. Yang kedua ini
untuk tuntutan UU ITE tidak beralasan menurut hukum. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh penyaji 3. Baiklah, kemudian terdapat tuntutan penghapusan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Terlepas dari resiko dan konsekuensi revisi pengurangan masa hukuman, pendapat lain dari penggiat kebebasan berekspresi justru bersuara lebih kencang. Pasal 27 ayat 3 UU ITE seharusnya dihapus dalam rumusan pidana di ranah cyber. Mekanisme hukum sebetulnya sudah ditempuh oleh penggiat kebebasan berekspresi. Tercatat beberapa kali pasal 27 ayat 3 UTE di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 27 ayat 3 sangat sakti dan tetap harus ada dalam UTE. Ini dibuktikan dengan ditolaknya permohonan judicial review oleh IP pada tahun 2008, kemudian tidak diterimanya permohonan serupa oleh EC pada tahun 2009, dan dicabut kembalinya permohonan yang serupa oleh MI pada tahun 2005. Pesan MK sangat jelas. Pasal tentang pencemaran nama baik dalam UTE masih dibutuhkan di negara ini. Hak berekspresi pun mengenal pembatasan dan pengurangan yang diatur dalam undang-undang. Persepsi yang dibangun harus berimbang tentang bagaimana menentukan siapa pelaku dan siapa korban. Jangan pernah lupa pasal 28J ayat 1 UUD 45 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Baiklah, demikian penyaji dalam memaparkan materi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian akan Nah, bisa untuk menyaji kan udah selesai nih. Mungkin bisa aja nih ada yang mau nanya terkait kasus UTE ini. Dipersilakan. Moderator, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, apakah menurut penyaji pendapat dari Mahkamah Konstitusi ataupun putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sudah tepat atau belum terkait kasus Pak Sutri yang menggugat Undang-Undang ITE? Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada penyaji karena sudah menyampaikan hasil pembahasannya mengenai kasus tersebut. Saya izin bertanya, mengapa pemohon menolak surat peringatan 3 atau SP3 yang dilakukan oleh perusahaan? Terima kasih. Oh iya, saya mau bertanya satu lagi. Terkait dengan penghapusan yang Undang-Undang pasal 27 itu ya, Undang-Undang ITE. Menyikapi berbagai kekurangan Undang-Undang ITE, apa yang harus dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas atau transaksi di dunia cyber dan dapat melindungi pengguna serta menjaga budaya bangsa? Terima kasih. Terima kasih untuk penanya sudah bertanya. Mungkin bisa langsung jawab aja untuk penyaji. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya, penanya 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Syafira ya, selaku penanya 1. Apakah menurut penyaji pendapat dari Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat atau belum? Nah, menurut saya pendapatnya itu sudah tepat ya, karena kan awal mula tujuan si pemohon ini tuh ingin menggugat perusahaannya kan, karena surat SP ini yang
kirimkan sama perusahaannya atas kinerjanya dia yang tidak baik. Nah, si pemohon ini merasa kinerjanya dia baik kok gitu, akhirnya dituntut kan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, namun si pemohon ini tuh mungkin kurang kurang pengetahuan, kayak langsung nuntut-nuntut aja gitu, padahal bukti yang mereka punya tuh kurang banyak dan kurang kuat. Nah, alhasil pas dia karena mungkin kurangnya pengetahuan tersebut, mereka tuh jadi kayak malah salah gitu loh dalam menyampaikan bukti-buktinya gitu. Nah, seperti yang di sini kan kasusnya malah si pemohon ini tuh terkena sanksi karena dia tuh menaruh buktinya itu di Google Drive pribadinya, padahal data perusahaan itu kan nggak boleh di sembarang taruh gitu kan, apalagi di milik pribadi seseorang gitu. Nah, jadi menurut pendapat saya sudah tepat karena memang bukti-bukti tidak kuat dan malah karena pelanggaran penyimpanan data-data tersebut, akhirnya si pemohon satu ini terkena sanksi gitu. Apakah tercerahkan? Ada Safira. Sudah cerah. Baiklah, kemudian saya akan menjawab oleh pertanyaan Aliza. Mengapa mohon menolak surat peringatan 3 atau SP3 yang dilakukan perusahaan? Pada kasus tersebut, perusahaan langsung memberikan SP3 di mana perusahaan melakukan pemberhentian secara sepihak kepada pemohon. Hal tersebut karena selama bekerja, pemohon telah memenuhi target bahkan melebihi target dasar perusahaan. Menurut pemohon, dalam SP3 tersebut, perusahaan tidak dapat membuktikan pelanggaran ataupun kesalahan pemohon. Maka dengan demikian, pemohon menolak atas yang disampaikan oleh perusahaan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syafira. Jadi pertanyaan itu menyikapi berbagai kekurangan UITE, apa yang harus dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas atau transaksi di dunia cyber dan dapat melindungi pengguna serta menjaga budaya bangsa. Nah, jadi menurut saya ini kita belum bisa menilai apakah UITE ini masih kurang atau belum. Karena kenapa? Kita ini membutuhkan waktu untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan penegakan undang-undang ini. Yang pasti secara spesifik ini diatur dalam UITE, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Nah, jadi jika dirasa masih kurang, ya kita harus melengkapi dan disempurnakan melalui praktek hukum atau jurisprudensi. Terima kasih. Untuk pertanyaan sudah dijawab semua ya? Sudah. Oke, baik. Sebelum penutup, mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan yang saya ketahui ya. Tadi mengenai pemohon itu mengajukan gugatan mengenai gugatan dari perusahaan tersebut, kalau bahwa ternyata kinerja yang dia lakukan itu sebenarnya sudah baik, tapi karena kurangnya pengetahuan dari dua pemohon tersebut, akhirnya perusahaan mengajukan gugatan balik kepada pemohon mengenai undang-undang ITE tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.